Ya, baik, kita lanjutkan tutorial yang kemarin. Kemarin kan sudah membuat poligon. Kemudian kita sudah membuat poligon pada AutoCAD beserta detail-detailnya. Kemudian kita masuk ke server untuk membuat 3D surface dan kontur. Pertama kita buka aplikasi servernya, kemudian new plot. Nah, setelah ini kita akan menggunakan data yang kemarin sudah kita pisahkan, yaitu data yang XYZ ini. Nah, kemarin itu ada kesalahan teknis. X itu tuh east, Y itu north, Z itu elevation. Nah, jadi ini datanya dapat dari mana? Ini datanya dapat dari yang ini. Nah, north, east, elevation. Seperti itu. Jadi biar dipermudah, kita pindahkan pada yang baru. Nah, setelah ini langkah selanjutnya adalah kita pertama-tama itu membuat grid data. Nah, grid data kita cari di lokasinya adalah di tadi nama datanya adalah XYZ. Ya, kalau sudah kita open. Di sini ada pilihannya, ada sheet 1, sheet 2, sheet 3. Nah, berhubung kita mau menggunakan data sheet 2, kenapa sheet 2? Karena kan saya di sini menggunakan sheet 2 di sebelah sini. Ya. Nah, jadi kita pilih datanya di sheet 2, kemudian oke. Nah, nanti muncul kayak gini. Ini ada kolom A yaitu X, kolom B yaitu Y, kolom Z yaitu kolom C yaitu Z. Nah, kenapa bisa kolom A X, kolom B Y, kolom C Z? Nah, itu kita samakan XYZ-nya. Di sini kan ada nih XYZ. Caranya data yang tadi kita view aja. Nih, X itu kan di kolom A, Y itu kan di kolom B, Z itu di kolom C, seperti itu. Jika sudah, langsung klik OK aja. Nah, jika sudah muncul seperti ini, itu data yang digunakan, data kalian di lapangan itu sudah bisa digunakan. Nih. Tuh. Nah, kalau sudah, kita masuk ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah di sini kan banyak menu ya di home tool. Ada map wizard, ada base, ada contour, ada pose, ada 3D mask, ada color palette. Jika kita mau buat 3D server, kita pakai yang 3D mask ini. Nah, kita pilih surface paling atas. Nah, kemudian ini kan tadi nih hasil grid data kita nih, kita pilih kemudian open. Nah, maka jadi seperti ini. Yaitu bisa diubah-ubah. Jika kalian ingin memunculkan base tanahnya, itu kita klik di sini, sebelah sini. Nih, pertama kita klik dulu 3D surface-nya, kemudian di menu general ada paling bawah itu adalah show base. Kita klik show base. Nah, kita bisa atur warnanya, tinggal diklik warnanya, pilih, kita ikutin warna tanah, coklat mungkin. Nah, kemudian biasanya untuk warna ini kan di sini ada kelihatannya. Nah, ini maksudnya dari titik-titik bolong atau berlubang ini sebenarnya itu dari situasi yang kalian tembak. Harusnya di situasi itu kan penembakannya itu efisiennya itu berbeda elevasi. Sedangkan kemarin kan hanya penembakannya itu agak jauh, jadi makanya bentuknya itu kayak kolam gini, bolong-bolong. Nah, gitu. Ini maksudnya dari pencarian detail situation, gitu. Kemudian kita bisa merubah warnanya. Biasanya saya memakai warna hijau. Nah, dan jangan lupa nih, ini kan masih ada warna biru ya. Biasanya kan warna biru itu untuk kedalaman air laut atau air laut ya biasanya ya. Kita ubah dulu. Nah, ini kita ubah dulu jadi kuning. Kita kasih warna 3 warna aja, kuning, hijau, dan biru. Mohon maaf, kuning, hijau, dan merah. Nah, seperti ini. Kalau udah kita oke. Nah, kelihatan kan sekarang warnanya jadi hijau, kuning, dan merah.
kita lanjut. Karena kita ingin mencari volume cut and fill, ini pertama di copy dulu, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, nih sudah ada ya. Nah, ini yang baru, kita drag aja ke atas. Nah, yang ini kita drag sampai ada tanda panah. Kalau udah lepas. Nah, yang baru ini kita rename jadi lower aja. Nah, oke. Nah, kalau udah seperti ini, kita klik yang lowernya, kita di klik. Nah, ini gridnya. Kemudian kita pilih brush. Ya. Nah, ini kan tadi kan paling tinggi elevasinya adalah 10,45. Kita buat di sini kan 10,157, kita buat 10,2. Ya, 10,2, kemudian brush size-nya 100 saja. Kita akan bakal ngebrush ini semuanya. Nah, kita brush semuanya. Ya. Kalau udah update layer. Udah update layer, kita balik lagi ke plot 1. Nah, di sini kelihatan ya. Ada apa namanya? Nih, ini kan 3D. Bisa digerak-gerakinnya kan bisa digerak-gerakin di klik kanan. Kemudian ada trackball. Kelihatan nggak? Ada 2 gundukan kelihatan. Nah, ini tadi yang ini tuh yang coklat ini adalah tadi elevasi yang kita masukin. Tadi kan saya masukkannya 10,2 ya. Nah, jadi ini nih kalau mau ini kan 3D ya. Kalau misalnya mau digerak-gerakin, kita pakai klik kanan terus trackball. Nah, tuh sebelah sini. Sini kan kelihatan nih ada gundukan gini. Nah, ini nanti yang akan dihitung untuk menjadi volume cut and fill. Nah, ini adalah tanah yang akan di-cut. Nah, kan kita akan menyamaratakan si lahan ini menjadi elevasi 10,2 nih, yang ini lower ini, yang coklat ini. Nah, makanya nanti ini si tanah ini tanah yang ada di gundukan ini, itu ada berapa volumenya, seperti itu. Ya, kalau sudah, kita buat lowernya menjadi grayscale aja, kemudian kita turunkan opacity-nya. Nah, ini kelihatan tuh. Sekarang kelihatan kan? Tuh, di sini ada bagian tanah yang tidak kurupnya. Di sini kan ada tanah yang masih rendah, di ada tanah ketinggian. Kita volume cut and fill seperti itu. Nah, setelah kita buat seperti ini, kita kan mau mencari volume cut and fill ya. Nah, kita ke grid nih, ke tab grid. Nah, di sini kan ada volume, kita klik. Nah, ini kan ada upper ya, upper, ada lower. Nah, upper ini kita pakai yang tadi nih, ini kan upper nih, yang ini upper nih, kita matikan yang lower. Nah, yang timbunan ini tuh, yang timbul ini kan upper ya tuh. Nah, jadi kita volume, kita uppernya kita pilih yang bawah, yang 3D surface ini, kemudian lowernya kita pilih yang lower. Nah, untuk scale-nya kita buat 1 aja nggak apa-apa, kemudian oke. Nah, di sini datanya muncul nih. Nah, di sini kan kita dapat
paling namanya grid volumenya. Nah di sini kan ada cut and fill-nya nih, yang kita cari kan ini. Nah cut ini berarti yang timbul tadi itu ada 15 meter kubik ya volumenya yang cut ini. Nah kemudian yang fill ini yang harus kita urut ini, harus kita isi ini, yaitu sebesar 143,9 meter kubik. Nah kalau yang ini net volume ini, cut and fill ini adalah hasil dari si ini dikurangi si ini, atau si ini dikurangi si ini, makanya hasilnya minus seperti itu. Nah, cut dikurangi fill, nah maka hasilnya segini. Nah nanti ini dimasukin pada lembar gambarnya. Ini bisa dipotong atau diketik juga nggak apa-apa ya. Kalau ini udah dapet, nah ini kita save dulu, save. Nah ini udah RTF aja nggak apa-apa, kemudian save. Yang ini juga sama, kita save. Nah kalau udah ini kan ini ya, di sini di menu 3D ini kan ada banyak nih, ada minus, ada lightning, ada overlay, ada info. Nah kita kalau mau ngeluarin skala warna, kita klik yang show color scale. Nah jadi di sini kelihatan tuh apa namanya, elevasi paling rendahnya yang di hijau di 9,45 dan paling adalah merah di 10,45, seperti itu ya. Nah kalau ini kan udah selesai, ini kan 3D surface nya ya, si cut and fill yang tadi, data timbunan dan ini. Nah kita kesampingkan dulu. Sekarang tahap selanjutnya kita akan membuat kontur. Nah di sini kan ada kontur, ada pose, ada kontur, ada base. Kita pakai yang kontur, kita masukkan data yang tadi, kemudian kita open. Nah di sini kan ada konturnya nih, si data lapangan waktu kita praktikum itu. Nah kita hilangkan dulu. Nah ini ada konturnya. Nah di sini kan ada menu nih, kita klik dulu konturnya. Nah di sini ada banyak menu, ada level, ada layer, ada info, ada parameter sistem ya. Kita ke level. Nah di sini ada major contour every, ini adalah jarak per ininya, per garis konturnya. Kita bisa bikin 5 atau 10 ya, atau 10, atau kita bikin 1, nah atau 2. Nah kita bikin 1 aja ya. Nah kalau udah, nah si kontur ini kita kasih warna juga sama. Kontur warnanya kita pakai yang rainbow seperti biasa. Kemudian kita hilangkan dulu warna biru dan ungunya. Kita ubah ini menjadi kuning, ini ubah menjadi hijau, dan ini adalah hijau. Ya, kalau udah oke. Nah, jadi seperti ini konturnya. Nah, kemudian kita munculkan color scale-nya sekalian. Ya, membuat kontur sudah, kita masuk ke tahap selanjutnya. Nah, selanjutnya kita masukkan adalah pose. Kita buat pose. Nah, ya. Tadi kita menggunakan data yang XYZ kan. Nih, XYZ open. Sheet 2 ya, jangan lupa. Karena saya menggunakan sheet 2. Oke. Ya. Nah, oke, cukup. Nih, cukup. Nih. Kelihatan enggak? Kalau kelihatan kita ubah dulu titiknya menjadi yang gede. Nah, kemudian warnanya kita ubah merah. Nah, kelihatan kan ini posnya.
Nah, ini adalah dari hasil data yang kita buat atau data lapangan kita. Nah, ini ada di sini ada P1, sini ada P2, P3, dan di sini ada P4. Terus ini yang di tengah-tengah ini adalah detail situasi. Ya. Nah, kemudian biar gampang kita shift ini, kita drag ke yang kontur sama kayak yang tadi. Nah, jadi biar kalau mau ngubah apa-apa tuh ada di sini, nggak bakal hilang kemana-mana gitu. Nah, selanjutnya kan kita mau bikin ini ya. Step selanjutnya itu kita akan membuat profile atau potongan dari potongan P1, P4, atau P4, P1, kemudian P2, P3, kemudian as jalan. Ya, kita akan bikin profile. Itu caranya adalah klik kanan, add to map, profile. Nah, ini kita buat dari titik P1 ke P4. Data saya, pilih sini, kemudian sini, 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 sampai ke titik P4. Kalau udah enter. Nah, nih profile yang kita dapat. Nah, kan kegedeannya ini bisa kita ubah caranya ya. Nah, ini bentuknya. Ini itu salokan God. Nah, ini kita bisa ganti namanya menjadi, kita punya namanya menjadi P1, P4, karena ini kan potongan P4 ya. Kalau udah, kita buat hitungan selanjutnya, sama ke kanan, add to map profile, maka dari titik kedua terus ke sini, ke sini, titik ini, kemudian ke P3 kalau udah enter. Nah, ini sama, kita ubah namanya dulu menjadi P2 ke P3, kemudian sekali lagi kita fitin menjadi 2,25. Nah, ini juga sama ya. Kalau udah, kita buat profile terakhir, yaitu as jalan. Tambah profile, ini kan as jalan berarti kan sebelah sini, ini ke sini, ke sini, dan enter. Nah, ini adalah as jalan. Oke, kita ubah dulu menjadi as jalan. Nah, kalau udah ini kita save dulu agar tidak hilang karena berbahaya. Tutorial server. Kalau udah, kita tinggal pindahkan ini semua. Mohon maaf ya, kita pindahkan ini semua ke AutoCAD. Jadi sistemnya ini
Nah, ini satu ini kita blok. Ya, bentar, kita hilangkan dulu yang lainnya. Ini kita hilangkan dulu. Nah, pertama yang ini dulu. Kita hilangkan ke ini, ke sini, kita blok, kemudian kita export. Nah, kita pilih exportnya menjadi mana tuh, JPG ya. Jadi JPG kita kasih namanya adalah 3D surface, kemudian save. Ini udah, kemudian oke. Nah, kalau udah kita bisa lihat di sini nih. Nah, ini tinggal di crop aja ya. Kalau udah set. Sorry. Nah, kita dapat 3D surface akan AutoCAD, kemudian save. Nah, kalau udah, selanjutnya ikuti cara seperti tadi. Kita hilangkan dulu ini, kita munculkan ini. Nah, ini kita blok, double blok, kita export, kita ubah ke JPG. Nah, kita kasih nama kontur. Oke. Lalu kita cek lagi. Mana itu kontur? Nah, sama crop seperti tadi. Selanjutnya profil 1, profil 2, dan profil 3. Ya, ini kita buat, kemudian kita export ke JPG. Ini bebas ya, boleh JPG, boleh PNG, bebas saja, dikondisikan aja sesuai kebutuhan. Kita kasih nama profil potongan, kemudian save. Ya. Kita lihat dulu mana itu profil potongan. Nah, sudah beres. Ya, mungkin tutorialnya cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.